Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Ya Allah, bukakanlah untuk kami segala hal yang telah kau buka bagi hamba-hambamu yang arifin, hamba-hambamu yang penuh dengan kearifan, yang mendalam dalam ma'rifah, seperti para nabi dan rasulmu, para ulama dan awliya. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat sekalian, hamba-hamba Allah yang mulia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia, para ikhwan dan akhwat Thariqah Qadiyah Naksabandiyah yang kami cintai. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Ustaz Handri dan antum semua yang sudah membacakan doa dan Fatihah untuk almarhum ayah saya. Hari ini 2 tahun lalu beliau wafat. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah berikan limpahan kebaikan juga. InsyaAllah pada kesempatan siang ini atau manakib kali ini, kita semua tadi sudah membaca sebagian dari manqobah. Manqobah itu artinya kisah-kisah keteladanan akhlak dari para aulia, para solihin. Kok yang ini kayak baru kenal aja. Manqobah yang dibacakan tadi tentang kewalian. Kita sering dalam doa-doa itu dikutip surat An-Nisa ayat 69. Semoga kita dijadikan orang-orang yang masuk golongan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ya. Ma'alladzina an'amallahu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Siapa orang-orang beri nikmat itu? Minan nabiyyin, para nabi, para siddiqin, orang-orang yang tidak pernah ragu dengan ajaran Islam. Siddiq, apa saja yang dari ajaran Islam itu dia selalu membenarkannya. Wasyuhada, orang-orang yang terbunuh dalam ibadah, dalam keyakinan, dalam perjuangan di jalan Allah, dan solihin. Ya. Tentang solihin ini kita kutipkan pendapat seorang ulama sufi, Ibrahim bin Adham. Seseorang tidak akan memperoleh derajat sebagai orang soleh sampai di dalam dirinya terdapat 6 hal. Kalau kajian kuno, sampai di dalam dirinya terdapat 6 perkara. Gitu. Ya, biasanya kalau ngaji agama banyak pakai perkara, rukun Islam 5 perkara, rukun ini 5 perkara, sekian perkara. Gitu. Ya. Sekarang udah mulai ditinggal gitu. Karena orang Cina tetangga masjid kemudian komplain, hanya orang Islam kebanyakan pelkala. Makanya lo jangan masuk Islam. Oh, satu pelkala aja udah habis duit banyak sama polisi. Gitu. Orang Islam kebanyakan pelkala. Nah, tidak akan mencapai derajat soleh kecuali sudah berjuang melawan al-hawa, dorongan-dorongan basyariah, dorongan-dorongan biologis. Kecuali sudah mampu merendahkan, menghinakan al-hawa. Ya dong, dia berjuang melawan hawa dan dia merendahkan hawa, tidak menempatkannya dalam posisi yang tinggi lalu diprioritaskan al-hawa. Tidak tidur di waktu malam hari, maksudnya mengurangi tidur, ya.
Kemudian senang dengan tidak terlalu disibukkan dengan urusan dunia, tidak bergelimang dengan urusan dunia. Tetap merasa bahagia ketika ditinggalkan dunia, tidak kemudian panik, kehilangan dunia panik, seakan-akan wah bakal mati nih, nggak punya lagi duit buat makan besok, wah bakal hancur nih, nggak bisa lagi nyekolahin anak. Dia lupa Allah yang merezekikan dirinya, Allah yang memberi rezeki kepada anaknya. Kemudian juga yang penting adalah memperpendek angan-angan. Jangan terlalu banyak seandainya, jika, kalau, bagaimana. Itu tentang kesolihan. Namun di dalam Quran ada penjelasan tentang ciri-ciri kewalian. Di dalam surat Yunus surat 10 ayat 62, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kekasih Allah itu, para wali Allah itu, la khaufun alaihim, mereka tidak memiliki rasa takut, wa la hum yahzanun, tidak juga mereka menjadi gusar, sedih, galau, cemas, khawatir, bimbang, ragu, anxiety, bahasa psikologinya. Hilangnya khauf itu, hilangnya rasa takut, hilangnya huzn itu karena memang Allah mencabutnya, yaitu Allah mencabutnya, ya. Seperti dijelaskan juga dalam surat Al-Quraish, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka ibadahlah kamu kepada Tuhan Al-Bait, Tuhan dari rumah ini. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena dialah yang mengenyangkan kamu dari lapar dan menenteramkan kamu, mengamankan kamu dari rasa takut. Jadi kalau sampai seorang waliullah tidak lagi memiliki khauf, tidak lagi memiliki huzn, itu lebih karena Allah memang sudah menyingkirkannya. Karena memang sekeras apapun upaya kita mendekat ke Allah, kalau Allah tidak mendekatkan kita kepadanya, maka segala upaya kita pun menjadi sia-sia. Disinilah maka diajarkan kita jangan terlalu bergantung kepada amal, jangan bergantung kepada ikhtiar kita, bahkan bergantung kepada diri kita. Karena saya sudah puasa Senin Kamis, karena saya sudah puasa Nabi Daud, karena saya sudah khatam Quran tiap pekan, karena saya sudah qiyamul lail, maka saya akan menjadi dekat kepada Allah. Itu namanya menyandarkan diri kepada diri sendiri, kepada ikhtiar, kepada upaya diri. Tidak muncul, tidak nampak tawakal berserah dirinya kepada Allah, tidak muncul. Dia sebenarnya bukan amantu billah, aku merasa aman, beriman kepada Allah, tapi aku beriman dengan amal ikhtiarku. Itu sebab sekuat apapun manusia mendekat ke Allah, kalau Allah tidak ridho dan tidak menghendaki orang itu dekat ke Allah, gak bisa. Nah, ini jadi jangan percaya diri, percaya Allah. Jangan terlalu menggantungkan diri pada amal perbuatan. Teruslah merendah, teruslah bergantung, berserah diri kepada Allah, ya. Yang paling kita mohon dari Allah itu ampunan. So kalau tidak diampuni, kotoran-kotoran ini menjadi beban, dosa-dosa menjadi beban. Nah, kemudian kita memohon rahmat dari Allah, sebab kalau Allah sudah berikan rahmat, cinta kasih sayang, selesai masalah. Nah, dan itu adalah doa yang paling fundamental bahkan dalam sejarah peradaban manusia. Karena manusia di muka bumi yang berdosa dan bertobat pertama kali adalah Nabi Adam alaihissalam ketika makan buah terlarang, dan beliau kemudian bertobat dengan doa, Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami, memang kami yang zalim terhadap diri kami sendiri. Fa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak mengampuni kami, engkau tidak merahmati kami, ampunan dan rahmat, maghfirah dan rahmat yang diminta oleh Nabi Adam, lanakunanna minal khasirin, kami akan jadi orang yang merugi,
Karena itu terus meminta ampun, terus meminta rahmat. Karena dua itu yang paling pertama diucapkan oleh Nabi Adam, itu doa yang paling fundamental, paling mendasar, ya. Dan lagi-lagi sekuat apapun kita mendekat ke Allah, kalau Allah tidak menginginkan kita dekat, maka kita nggak bisa jadi dekat. Jangan bergantung pada amal, bergantunglah tetap kepada Allah. Minta ampunan, minta rahmat. Kalau itu sudah Allah ridai, Allah cabut al-khauf dan huzn. Allah lah yang mencabut rasa takut, Allah lah yang mencabut rasa sedih, duka cita, galau. Karena itu di musim grafik COVID gelombang kedua yang begitu tinggi kemarin, ada orang-orang yang terkena COVID gelisah luar biasa. Ada yang terkena COVID, dia tidak ada takut, dia tidak ada risau, tenang-tenang saja, karena memang sudah Allah cabut. Begitu itu. Dan alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka adalah orang-orang yang mengimani. Amanu, mengimani. Ya, saya sering menerjemahkan kata amanu itu mengimani, bukan beriman. Saya kalau beriman menunjukkan memiliki. Ya, sedangkan ini bukan memiliki. Ini adalah bentuk aktif. Amina mempercaya, amana mempercayai. Jadi bentuk aktif itu mempercayai. Mempercayai, menaruh kepercayaan, artinya berserah diri, berhusnuzon. Itu bedanya amina percaya dengan mempercayai. Saya sering kasih contoh, teman mobil berhenti di depan pagar rumah kita, sopirnya turun, tutup itu, blok. Ternyata itu sopir teman kita yang udah lama nggak jumpa. Hebat kau, sudah bisa bawa mobil. Dia balik, emangnya kamu nggak percaya saya bisa bawa mobil? Memang di mobil datang sendiri, katanya. Oh, jadi udah bisa nyetir mobil sekarang? Iyalah. Nah, ayo, aku ajak jalan-jalan. Nah, boleh jalan-jalan ke puncak. Tapi ketika dia nyetir di jalan tol, dia jalan di puncak, berliku-liku. Ketika mau nyusul yang di depan, terlihat ragu, terlihat gagap, tiap sebentar ngerem mendadak. Kita yang duduk di sebelahnya percaya dia bisa nyetir mobil. Kalau bagaimana kita nggak percaya? Memang tuh mobil jalan sendiri, ya. Nah, dia yang nyetir mobil. Tapi kita tidak bisa mempercayai dia. Itulah beda antara percaya dengan mempercayai. Nah, karena masih gugup begini, kayaknya baru bisa nih bawa mobil nih. Nah, jadi sambil duduk di sebelahnya, tangan kita udah pegangin rem tangan, gitu kan. Nah, itu kapan-kapan dia lupa, kita tarik duluan rem tangan. Begitu. Nah, jadi kalau sekadar percaya Allah ada, iblis pun percaya Allah. Gimana nggak percaya? Pernah dialog langsung kok, bahkan pernah membantah langsung. Tapi apakah dia mempercayai, menaruh kepercayaan, lalu taat pada perintah Allah? Itu yang iblis tidak lakukan. Jadi amanu bukan sekadar beriman, tapi mengimani. Ada bentuk pasif, ada bentuk aktif, menaruh kepercayaan, berserah diri, ya. Wa kanu yattaqun, dan karena itu mereka takwa. Nah, itu takwa pun berasal dari kata waqo, ya. Waqo itu artinya berjaga, bersiaga. Itu orang akan menjadi berjaga, bersiaga kalau dia sadar, kalau dia ingat. Itu apalagi ada huruf ta di situ menunjukkan self, diri yang selalu terjaga, diri yang selalu teringatkan. Nah, itu. Jadi takwa itu bukan takut. Nah, kalau takut tadi ini khauf. Takut itu khauf, terintimidasi. Nah, ada harimau, takut, lari. Tapi kalau kepada Allah bukan kita terintimidasi lalu lari menjauh dari Allah, bukan. Maka kata-kata ittaqullah bukan takutlah kamu kepada Allah, bukan takut. Waqo itu menjadi terjaga, tersiagakan, teringatkan.
Nah, kalau teringatkan kepada Allah, tersadarkan akan adanya Allah, teringatkan, tersadarkan akan adanya kebesaran dan keagungan Allah, maka dirinya pun merasa rendah dan tidak ada tempat lain berlindung, berserah diri kecuali kepada Allah. Nah, jadi mengimani, mempercayai, dan selalu ingat berserah diri kepada Allah. Lahumul busra, maka mereka akan terus mendapatkan al-busra, kegembiraan, kebahagiaan, optimisme fil hayatid dunya wa fil akhirah, juga di dunia. Kemudian dalam hadis yang sudah juga sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala berkata, man adali waliyan, siapa yang memusuhi wali-waliku, itu man ada li waliyan, ada li, memusuhi bukan langsung walian, karena aku atau apa itu, jadi orang yang man ada li, ada linya bukan man ada walian, tapi man ada li di situ. Jadi ada melibatkan Allah, tapi melibatkan Allah, dia memusuhi wali Allah. Coba, akan beda dengan man ada waliyan, ya, memusuhi wali, tapi ini man ada li waliyan, itu dengan melibatkan Allah. Itu ingin mendekat kepada Allah, ingin mendekat kepada Allah, ingin dekat kepada Allah, tapi juga menyingkirkan yang lain. Ada dengki pada pihak lain, itu ada dengki pada pihak lain. Siapa yang disebut wali itu? Siapa yang disebut wali? Ya, hamba-hambaku yang tak henti-hentinya mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan yang paling aku cintai, yaitu yang fardu-fardu, wala yazal, dan tidak berhenti melakukan yang fardu, dia terus mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan yang sunnah-sunnah. Jadi di sini menunjukkan kegemaran ibadah, kegemaran untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Terhadap orang seperti itu, jangan sampai kita menjadi dengki kepadanya, jangan menjadi iri, jangan menjadi hasud. Karena dari sini jelas disebut wali itu terus menerus mendekatkan diri kepada Allah. Ada kegemaran ibadah, ada kegemaran ibadah. Tidak akan mungkin menjadi wali di hadapan Allah kalau malas beribadah. Itu hati-hati. Jangan sampai ada wali kita anggap wali, padahal lebih banyak buka praktek pengobatan daripada beribadahnya. Meskipun bisa kita berdalihkan ngobatin orang juga bagian dari ibadah juga, begitu ya. Buka praktek perdukunannya lebih banyak daripada ibadahnya. Itu hati-hati. Nah, apabila seseorang sudah aku cintai, maka akan aku berikan ya kelebihan-kelebihan dari Allah, bukan kelebihan dari hasil latihan. Memang Allah yang memberikan, maka itu sering disebut extraordinary power, kekuatan yang luar biasa. Disebut juga khariqul adah. Al-adah, sesuatu yang ya kita sebut artinya adat, sesuatu yang sifatnya alami, sesuatu yang sifatnya bisa diulangi, ya. Sesuatu yang kalau orang berulang-ulang dia push up lalu tangannya jadi kuat, itu adah. Itu sesuatu yang alami, natural. Ya, orang latihan push up, ya ototnya jadi kuat, itu alami. Apalagi hasil berulang-ulang push up. Tapi kalau ada orang yang tidak pakai latihan-latihan lalu Allah berikan, itu menjadi khariqul adah, itu ya, menjadi extraordinary, menjadi supernatural, di atas kebiasaan alami, gitu. Apa saja bagi orang yang Allah cintai itu, bagi orang yang Allah cintai, kelebihannya itu kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku yang akan menjadi pendengarannya di saat dia mendengar. Artinya dia mendengar
dengan pendengaran Allah. Allah memperdengarkannya. Wa basrul ladzi yubsiru bi, aku yang akan menjadi penglihatannya saat dia menatap. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku akan menjadi kedua tangannya saat dia bekerja. Wa rijluhu allati yamshi biha, aku akan menjadi kedua kakinya saat dia berjalan. Nah, ini yang penting juga. Wala in sa'alani la'utiyannah, dan kalau dia meminta kepadaku pasti aku berikan. Wala in ista'adzani la'uizannah, kalau dia berlindung kepadaku pasti aku lindungi. Itu tadi dalam manqabah dibahas ada orang yang kehilangan pangkat kewalian. Minta tolong kepada wali lain, didoain nggak tembus juga, bisa jadi yang lain bukan wali juga. Ya, kalau wali kan wala in sa'alani lautnya nah, kalau dia meminta pasti aku berikan. Begitu. Itu. Nah, inilah yang beberapa hari lalu kepada teman-teman di TKN Center sempat saya sampaikan pesan dari apa itu dari kitab Ihya Ulumuddin, ya, dari Ihya Ulumuddin, kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali, ya, karena beliau juga menyampaikan pesan minaz dzunub, di antara dosa-dosa yang akibatnya menjadi su'ul khatimah, dosa-dosa yang menimbulkan pelakunya menjadi su'ul khatimah, di akhir hayatnya menjadi buruk, akhir hayatnya menjadi susah, menyengsarakan, akhir hayat yang memperhinakan, ya, naudzubillah min dzalik, kita berlindung semua kepada Allah, adalah akibat ukubat dosa-dosa dari orang yang mengaku-ngaku wali dan mengaku-ngaku punya karomah. Hati-hati. Jadi jangan ngaku. Kewalian itu urusan Allah. Jangan sampai kita mengklaim kewalian itu pada diri kita, apalagi kemudian kita promosikan kepada pihak luar. Itu di antara dosa-dosa yang menyebabkan orang su'ul khotimah adalah mengaku-ngaku wali dan memiliki karomah dari Allah. Karena itu juga di antara etika para wali itu, di antara etika para wali adalah kalaupun mendapat karomah, dia menyembunyikannya. Dia menyembunyikan. Tidak boleh ngebeberin, nggak boleh dipajang-pajang, dinampak-nampakkan, dicerita-ceritakan. Orang lain menceritakannya saja dia tidak suka. Lalu bagaimana kemudian kita bisa dengar, wah, wali anu karomahnya di wali anu? Itu karena memang Allah membocorkannya kepada kita supaya kita menjadi termotivasi, orang itulah sesungguhnya wali. Tapi dia sendiri sebenarnya menyembunyikan, Allah yang membocorkannya kepada kita supaya kita jadi hati-hati dengan orang macam itu. Tapi bagi orang yang menerima karomah sendiri, wali sendiri, kewajibannya adalah menyembunyikan karomah itu. Itu. Nah, maka kata Imam Ghazali tadi, orang yang mendeklarasikan, mempromosikan, mengungkapkan dia wali, mengaku-ngaku karomah, di antara akibat yang akan dia terima adalah su'ul khotimah, kematian yang buruk, bukan husnul khotimah. Karena terlalu membeber-beberkan karomah itu bisa merusak akidah tauhid pada umat. Itu. Maka umat pun menjadi tidak bergantung lagi kepada Allah, tidak merasa lagi perlu kepada Allah. Umat jadi bergantung kepada orang itu. Itu. Ya, hati-hati. Termasuk yang kalau manakib suka bawa air, nyodorin air di botol, minta didoain. Jangan bergantung kepada yang mendoakan. Itu. Loh, Pak Wafirin sendiri gimana kalau ada orang nyodorin air? Saya tidak mengeluarkan kesaktian saya karena memang nggak sakti, ya. Saya tidak menyalurkan kekaromahan saya karena memang saya nggak punya karomah.
Tapi namanya orang minta didoakan dengan airnya, maka saya bilang taruh saja botolnya. Ini mohon kepada Allah, doakan kepada Allah. Saya bertawasul kepada guru mursyid, bertawasul kepada para aulia, bertawasul kepada Rasulullah, memohonkan kepada Allah. Yang punya kehebatan itu Allah. Itu. Nah, tetapi juga yang menyodor-nyodorkan botol itu juga hati-hati. Jangan karena wah ini karena wakil talqin, wah ini Pak Wafidin. Jangan, kebergantungan Anda tetap harus kepada Allah. Jangan dialihkan ke saya. Nah, ini juga harus dibuka. Sebab kalau tidak dibuka, dijelaskan seperti ini, akan terbentuk nanti faham, nah, ya, wakil talqin bahkan wali itu yang menyembuhkan. Nah, itu. Karena itu juga jangan terlalu membeber-beberkan kekaromahan. Itu baik, apalagi kalau dari diri kita, dari orang lain juga. Karena nanti akidah tauhid menjadi rusak. Orang tidak sepenuhnya lagi bergantung kepada Allah, belok kepada makhluk bergantungannya. Itu meskipun itu seorang wali juga. Kemudian bisa merusak etos kerja dan produktivitas. Orang kemudian menjadi malas kerja karena mampu merasa yakin persoalan bisa selesai hanya dengan doa dan karomah. Karena itu dalam sejarah tidak ada suatu bangsa yang unggul dalam peradabannya hanya dengan mengandalkan karomah. Tetap harus kerja keras, tetap harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau semua mengandalkan karomah terus jadi malas belajar, malas riset, malas melakukan pengembangan teknologi. Kalau hanya dengan doa mengandalkan karomah tapi malas kerja, tidak berdisiplin, itu. Padahal dengan kerja itulah pahala jadi datang. Soal apakah bekerja, bertani dan berdagang akan menjadi kaya atau tidak belum tentu, karena urusan rezeki sepenuhnya dari Allah. Yang tidak kerjanya rajin-rajin juga Allah kasih rezeki. Tetapi setiap bekerja itu mendatangkan pahala. Maka kan Rasulullah jalan keluar kota, lihat orang negro tinggi besar badannya, sibuk mecahin batu-batu gunung, dibikin jadi bongkahan-bongkahan kecil, lalu dipikul atau didorong dengan gerobak masuk ke dalam kota, dijual untuk orang bikin rumah. Nah, bagaimana keadaanmu? Ya beginilah ya Rasulullah, namanya orang kecil jadi pemecah batu, jualan batu. Oh, begitu. Mohon maaf, aku jarang datang ngaji ke majelis taklim ya Rasulullah, karena harus sibuk pagi sampai sore mecahin batu. Rasulullah julurkan tangan, orang itu menyalaminya. Jari-jarinya seperti pisang Ambon, gede-gede tinggi. Dan Rasul mencium tangan yang besar-besar itu, yang hitam kelam, si tangan negro yang penuh kapalan, dicium. Tangan inilah yang akan membawamu masuk surga. Karena setiap kerja Allah datangkan pahala. Kaya belum tentu, itu. Karena ada juga yang tanpa kerja, ya datang rezeki banyak. Rezeki dia dapat untuk urusan dunianya, tapi rezeki itu kan harta benda itu nggak akan dia bawa ke surga. Kalau dengan banyak rezeki tapi tidak bekerja, itu. Jadi kerja begitu. Nah, tidak akan muncul kejayaan suatu umat tanpa ada etos kerja yang tinggi, tanpa ada produktivitas. Karena itu kalau semua hanya disodor-sodorkan karomah saja, itu nanti akan terbentuk komunitas, kelompok-kelompok umat-umat yang malas kerja. Itu. Dan ini jangan terjadi pada tarekat kita. Dengan alasan bertarekat kita menjadi orang-orang yang kurang produktif. Semata-mata karena sudah persoalan diselesaikanlah dengan karomah Abah. Persoalan diselesaikan dengan karomah Abah. Udah hatamantam aja lah. Udah wiridnya nanti semua masalah. Ya. Kalau terus begitu, yang terus makin tinggi surganya Abah Mursyid. Kitanya nggak kerja, tetap nggak dapat apa-apa nanti. Dan apa jejak sejarah bagi peradaban kita kalau kita tidak menghasilkan produktivitas? Itu. Oke. Nah, bahkan para wali pun kalau sampai menggunakan karomah tanpa izin Allah, itu akan dimurkai oleh Allah. Karena karomah itu adalah bentuk solusi, jalan keluar dari suatu masalah, itu dari Allah.
kalau diberikan kepada dia, kalaupun dia mau gunakan, itu harus dengan izin Allah, tidak dengan kemauan dirinya sendiri. Maka saya dapatkan kisah dari Syekh Nazim Adil Haqqani itu, dari tarekat Haqqaniyah. Di dalam sejarah tarekat Naqsabandiyah dikenal sejarah suatu kampung ada seorang syekh, mursid lah, wali mursid Naqsabandi. Negeri itu paceklik sampai orang susah makan susah minum. Akhirnya rakyat datang, "Syekh, tolonglah gunakan karomahmu untuk menolong kami, karena kami sudah kelaparan betul." Nah, apa yang kalian perlukan? Gandum. Coba kumpulkan butir-butir gandum. Sudah nggak ada lagi, sudah panen gagal bermusim-musim. Apa nggak ada gandum di dapurmu walaupun satu butir? Ya cobalah kami cari, kalau satu butir mungkin ada. Dikumpulkan, dapat semangkok. Dimasukkan semangkok gandum itu ke alat penggilingan gandum yang sangat besar. Biasanya orang masukkan berkarung-karung. Kalau di Jawa zaman dulu itu bentuknya silinder, ada tuasnya, di situ dipasangin sapi, sapinya jalan mutar, dia kan menggiling itu, biasanya untuk gula ya, di daerah Persia sana gandum. Lalu dengan sentuhan tangannya didorong itu tuas, itu berputar sendiri. Itu tidak aneh sebenarnya, karena ketika Fatimah juga, "Ya Rasulullah, tanganku udah tebel nih kapalan, karena tiap hari harus menggiling gandum pakai batu penggiling. Kita kan berapa kali menang perang dapat tawanan dibagi-bagikan kepada orang lain untuk jadi budak. Kenapa tidak diserahkan, dibagi kepada aku ini, anakmu, keturunanmu, dapat kayak jatah satu tawanan buat jadi budak, kan dia yang giling gandum. Aku tidak perlu lagi giling-giling gandum." Oh, itu yang membuat Fatimah risau. "Mana batu penggiling gandummu?" Dipegang oleh Nabi dan batu itu berputar terus sendiri. Fatimah, batu ini sudah berkata kepadaku, kalau aku mau, dia akan terus berputar sampai kiamat, sehingga anak keturunanku tidak perlu kerja lagi menggiling gandum. Mana gandummu? Dituang oleh Nabi, terus digiling. Itu. Tetapi Fatimah, kau perlu tahu, ketika seorang ibu, seorang istri menggiling gandum, kalau bahasa kita mungkin sekarang masak atau apa ya, capek, dan dari pori-pori tubuhnya itu sampai keluar bintik keringat, maka setiap bintik keringat yang dari pori-porinya itu akan menjadi bangunan rumah di surga nanti. Maka Fatimah bilang, kalau begitu hentikan batu itu, biar aku kerja lagi. Kerja yang membuat Allah ridho. Kerja yang membuat Allah ridho, bukan sekadar mengharap-harapkan karomah. Yaitu ya. Nah, jadi kembali kepada Syekh Naqsabandi itu, begitu dia dorong penggilingan gandum berputar, dan dari pintu keluarnya itu terus mengucur tepung terigu. Padahal ini dimasukkan cuma satu mangkok, dari sana muncul terus berkarung-karung terigu tepung gandum. Orang ambil, itu selesailah kelaparan. Namun di hari tuanya, si Syekh Naqsabandi itu terbanting dari tempat tidurnya seperti ada yang melemparkan, jatuh, gobrok. Astagfirullah, astagfirullah, ya arhamar rahimin irhamna. Para muridnya mengangkat, taruh lagi, dijagain lagi pakai bantal, terlempar lagi. Muridnya bertanya, ada apa Syekh? Allah sedang menghukum aku. Engkau orang suci, guru, apa lagi yang perlu dihukum? Ketika aku menggilingkan gandum itu. Bukankah engkau lakukan dulu karena engkau iba, kasihan, nggak tega lihat orang pada kelaparan, kau gunakan karomah itu. Betul, aku nggak tega. Aduh, kasihan nih orang pada kelaparan, dan aku punya kemampuan. Nih, aku gunakan karena aku kasihan. Aku udah bilang ke Allah, karena aku kasihan. Apa jawab Allah? Apakah kau pikir aku Tuhan mereka tidak punya kasih sayang terhadap mereka? Apakah kau pikir aku Tuhan mereka tidak kasihan kepada mereka? Apa cuma kamu yang kasihan? Itu. Karena suatu musibah dalam Islam itu bukanlah suatu kejahatan yang Allah berikan kepada manusia. Musibah mengenai orang-orang yang jahat
dengan maka musibah itu bermakna uqubah, hukuman. Orang jahat berdosa dihukum, jadi habis dosanya, jadi nol lagi. Kan rahmat itu. Jadi hukuman adalah rahmat. Allah lagi kasih rahmat kepada orang-orang jahat di negeri itu. Allah lagi mengikis dosa orang-orang itu. Kau nyelonong gunakan karomah itu. Nah itu. Lalu bagaimana dengan orang baik-baik? Kok dikasih musibah juga? Allah sedang memberikan ujian supaya meningkat derajatnya. Kau intervensi lagi proyek Allah. Nah, itu. Allah lagi datangkan musibah kepada orang yang tidak terkena langsung. Itu adalah tanbih. Ini pesan Allah sedang memberi peringatan. Kau intervensi lagi hanya dengan alasan kasihan. Maka Allah bilang, apa kau pikir aku Tuhan mereka tidak kasihan kepada mereka? Kasihanmu apa dampaknya? Kasihanmu cuma mengenyangkan mereka. Kasihannya Allah dengan ukubah itu, yang dosa-dosa itu jadi hapus, terkikis. Ya tapi kalau mati gimana? Semua juga pasti mati. Dan mereka mati tanpa dosa, masuk surga. Nah, kasihanmu apakah bisa mensurgakan mereka? Nah, begitu. Nah, jadi dengan Allah kasih musibah sedang diberikan cobaan sehingga meningkat derajat orang itu. Ya tapi kalau terlalu berat kan mati. Semua pasti mati. Justru orang itu akan mati dengan surga yang lebih tinggi. Apakah kasihanmu bisa mensurgakan mereka? Begitu. Nah, ini repotnya jadi wali kalau sudah dapat karomah. Karena karomah itu milik Allah. Kalaupun dia harus gunakan, tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan pribadi, harus izin Allah. Itu. So, kalau berdasarkan pertimbangan pribadi, nanti kalkulasinya begitu. Emang tuh karomah milik siapa? Milik Allah. Ya habis kasihan. Kan aku yang kasih itu musibah. Kau pikir aku nggak kasihan sama mereka? Oh, gitu. Ya tapi orang itu susah, disusahkan biar dia tobat, cepat balik. Nah, disusahkan supaya meningkat derajatnya, disusahkan supaya habis, dan semua itu manfaatnya dunia dan akhirat. Kasihanmu berdampak tidak terhadap akhiratnya. Nah, begitu beratnya jadi wali. Nah, maka udahlah, nggak usah kita berpura-pura jadi wali. Itu aja paling gampang ya. Nggak usah kita berpura-pura jadi wali, apalagi buat jadi wali mursyid. Cukup wali murid aja atau wali nikah, gitu aja. Karena jadi murid saja udah untung, begitu. Nah, itulah menyinggung sedikit apa yang manqobah tadi. Nah, sekarang saya ingin bicara yang lain. Mudah-mudahan pandemi COVID ini sudah akan selesai. Meskipun mungkin akan bergeser menjadi endemi. Kalau pandemi itu merebak, infeksi mendadak, tapi kalau endemi dia tetap ada, dan orang-orang yang sedang lemah, tubuhnya, mentalnya kena. Tahun 1918 sampai 1920, 100 tahun lalu, flu yang kita kenal saat ini, flu itu pandemi. Wus, menyebar sampai di Eropa 50 juta orang mati. Tapi setelah itu selesai jadi endemi. Sampai sekarang influenza kan tetap ada kan. Siapa yang fisik kena, tapi kemudian makan sup panas, terus tidur selimutan, tubuhnya bisa mengeluarkan antibodi, selesai. Nah, COVID-19 ini pun jenis influenza juga, tipenya aja yang beda. Setelah kemarin jadi pandemi merebak mendadak, mudah-mudahan menurut perhitungan para ahli sekarang sudah akan berubah menjadi endemi. Dia akan tetap ada. Karena itu tetap kita harus jaga kebersihan. Tetap harus paling tidak kalaupun kita bersin itu jangan sembarangan ya, tutupi mulut kalau bersin, rajin cuci tangan, jangan gampang makan tanpa cuci tangan ya. Ada harapan COVID-19 ini pandeminya selesai karena penduduk dunia yang sudah memiliki antibodi udah makin banyak. Mungkin karena vaksin di mana-mana udah divaksin ya. Mungkin karena udah pada jadi penyintas ya. Para LC lulusan COVID udah makin banyak. Tetapi yang jelas meskipun
Insya Allah pandemi itu akan berakhir tanpa kita menghilangkan kewaspadaan, ya. Hidup sudah berubah. Setahun setengah orang hidup dengan lockdown. Orang bergeser transaksi online, jual beli online, belajar online, bekerja online. Yang dulunya orang susah online-onlinean, sekarang justru jadi sangat terbiasa dengan serba online. Nikah online, empon-pon online. Oke, mantap ya. Tapi yang jualan pon-pon menjanjikan memperkuat katanya. Tapi dia bini satu aja. Bagaimana bukti memperkuatnya? Oh, ada bini di bawah. Oh, tuh dia bilang hati-hati biniannya di bawah katanya. Oke. Ya. Jadi gaya hidup sudah berubah. Gaya belajar, gaya bekerja, gaya berdagang itu sudah berubah, ya. Itu. Nah, perubahan ini sudah menetap, sudah permanen. Ya. Kalau awalnya orang menggunakan Zoom, webinar segala macam tergagap-gagap, sekarang sudah begitu. Dan susah dibikin mundur lagi. Mall banyak tutup, toko-toko, karena orang online langsung, dari produsen, dari restoran langsung online. Buat apa lagi? Ya, harus datang lagi ke mall. Ya. Nah, belum lagi beli ini, beli itu, sampai beli sepeda motor aja bisa online sekarang. Itu, ya. Nah, ini contoh grafik ya, Uni Emirat Arab yang divaksin sudah 91%. Indonesia yang merah yang divaksin sudah 41%. Nah, tetapi yang tidak divaksin makan empon-empon juga udah cukup kuat antibodinya. Di antara yang lulusan COVID juga insya Allah udah pada kebal deh, insya Allah, mudah-mudahan ya. Namun yang ingin saya tunjukkan, di antara manfaat manusia mengembangkan teknologi kesehatan, teknologi obat-obatan, teknologi transportasi, teknologi online, maka orang menjadi mudah sembuh dari sakit, orang menjadi tidak harus bercapek-capek karena dengan online, maka life expectancy, angka harapan hidup manusia sekarang jadi panjang. Kalau dulu umur-umur 55, 60 mati, sekarang orang bangsa Indonesia itu 72 tahun rata-rata, nah, baru mati. Itu akibatnya terjadi penumpukan jumlah manusia. Nah, itu lihat grafik ini. Dalam sejarah dunia, pertama kali penduduk dunia mencapai jumlah 1 billion BLN, 1 billion bahasa Inggris ya, itu tahun 1804. Pertama kali jumlah penduduk dunia mencapai jumlah 1 miliar 184. Dan mencapai miliar kedua menjadi 2 miliar tahun 1927. Artinya dari 1 miliar ke 2 miliar, nambah 1 miliar itu perlu 113 tahun. Tetapi untuk mencapai miliar ketiga itu terjadi tahun 1960. Jadi 33 tahun. Sebelumnya bertambah 1 miliar 113 tahun, kemudian nambah 1 miliar hanya perlu 33 tahun. Menjadi miliar keempat itu hanya perlu 14 tahun, dari 33 jadi 14. Menjadi miliar kelima tahun 87, 13 tahun saja. Naik menjadi miliar ke-6 tahun 99, naik miliar ke-8 tahun 2012, naik jadi miliar ke-24, besok ini diperkirakan 2024. Karena sekarang saja penduduk dunia sudah 7,9 miliar. Jadi dari makin hari ke hari untuk naik 1 miliar, makin cepat, jarak waktunya makin pendek, itu. Sejak manusia ada di muka bumi 2 juta tahun lalu, untuk manusia mencapai 1 miliar itu perlu 2 juta tahun. Tapi begitu mencapai 1 miliar, untuk nambah 7 miliar hanya perlu 200 tahun. Artinya apa nih?
Sebentar, saya umur udah 60, yang generasi 60 seperti saya, Pak Haji Maksum mana? Oh, lagi wudhu kali ya. Nah, kita ini udah maghrib deh, udah hampir maghrib ya. Mungkin, tapi yang masih muda-muda dan anak kita, cucu kita ini akan menghadapi pertumbuhan yang tinggi. Artinya penduduk dunia tiba-tiba, ya boleh dibilang tiba-tiba kalau lihat grafik ini, menjadi sangat padat penduduk dunia. Dan wilayah permukaan bumi yang pertumbuhan penduduknya paling banyak itu adalah Asia. Yang hijau ini Amerika. Penduduk Amerika dan Kanada itu ya nambah juga, tapi nambahnya dikit ya, jadi jumlahnya sekian lah di tahun 2021 ini. Tapi yang di Asia ini emang asalnya udah paling banyak, nambah anaknya pun paling banyak gara-gara empon-empon. Itu ya. Ya, jadi sekarang ini wilayah dunia yang paling banyak penduduknya Asia. Kontributornya, penyumbang terbesarnya itu nomor 1 Cina 1,5 miliar, nomor 2 India 1,35 miliar, dan beberapa tahun lagi India akan lebih banyak dari Cina. Itu akan menyusul jumlahnya. Karena Cina kemarin sempat mengerem selama hampir 30 tahun. Warga Cina, penduduk Cina hanya boleh punya anak satu. Punya anak satu, hamil lagi, gugurkan. Jadi komunis, pengguguran dianggap wajar, tidak menjadi dosa. Itu. Nah, baru berapa tahun kemarin dibuka lagi boleh punya anak 2. Itu. Jadi pertumbuhannya sempat ngerem dikit. Tapi India terus bertambah banyak anak. Maka sebentar lagi penduduk terbesar di dunia itu India, bukan Cina. Nah, nomor 3 adalah Indonesia. Nah, jadi kita ini berada di wilayah yang pertambahan penduduknya sangat pesat, sehingga kita berada di wilayah yang padat. Nah, Indonesia. Karena itu orang-orang Asia, khususnya Indonesia, kitalah yang harus segera menyiapkan solusi. Karena bertambah banyaknya penduduk berarti diperlukan makanan. Itu. Diperlukan udara yang bersih, diperlukan air yang bersih. Tidak mudah ini. Tahun 70-an saya pulang ke rumah nenek saya di desa Pondok Kacang, Serua sebelah selatan. Beliau punya rumah di pinggir jalan besar. Jalannya jalan tanah, cuma dikasih batu-batu, itu juga bikinan zaman Belanda dulu, masih tanah. Karena ini jalan besar menuju pasar Ciledug, maka penduduk kampung, petani-petani kalau jual hasil tani melewati jalan besar itu, jalan kaki atau dorong gerobak atau naik sepeda pasar. Nah, warga yang rumahnya di pinggir jalan besar ini punya kewajiban moral. Di luar pagarnya itu berupa pohon-pohon atau pagar bambu, di pinggir jalan dia harus menyediakan tempayan. Diisi dengan air, disediakan gayung, disediakan gelas, supaya kalau orang itu kehausan minum. Nah, itu kewajiban etis orang-orang yang tinggal di jalan besar yang jalannya banyak dilalui penduduk-penduduk, dia harus menyediakan air minum. Begitu. Dan kalau saya sedang pulang ke nenek saya itu, saya yang ngambil air dari sumur. Air itu permukaan air cuma 2 meter. Hanya dengan satu batang bambu saja, di ujungnya ada ember, saya angkat itu air, saya tenteng embernya, saya isikan ke tempat. Jadi orang minum dari air tanah langsung, tidak ada disentri, tidak ada kena bakteri E. coli. Nah, tapi sekarang kita masuk ke desa-desa, susah cari air tanah yang aman diminum langsung. Maka di desa-desa khataman, manakiban, sedekah 7 harian, minumnya sudah air kemasan. Nah, begitu, air kemasan berarti memang sudah krisis air bersih, susah. Sungai-sungai di berbagai daerah dulu kita lihat jernih, enak buat mandi, buat berenang. Sekarang sungai itu pun sudah kotor. Bukan sekadar kotor karena lumpur tanah, tapi kotor itu karena sudah masuk sisa-sisa bahan kimia pabrik tekstil, sisa-sisa kimia kotoran ayam, kotoran kambing. Kalau kotoran ayam, kotoran kambing saja memang makanannya rumput,
jadi kotoran pun jadi pupuk. Lah ini sudah ada bahan kimianya yang kalau kita kena airnya jadi gatal. Jadi nah ini. Jadi padatnya penduduk ini membutuhkan kita mengalami problem pangan. Nah, maka sekarang garam kita harus impor, beras kita harus impor. Nah, nauzubillah, jangan sampai air minum pun harus impor. Karena Singapura impor air dari Malaysia. Singapura impor air, nggak bisa dia air itu dari mana sekelilingnya laut, dan itu bisa terjadi nanti ya. Banyak penduduk perlu tempat tinggal, banyak penduduk menimbulkan faktor kesehatan ya. Rata-rata satu orang kalau pagi hari nongkrong di WC buang air besar, nya itu 7 ons. Nah, sekarang kalau penduduk nanti dunia mencapai 8 miliar kali 7 ons, berapa banyak itu. Nah itu mau ditaruh di mana? Dimasukkan ke dalam tanah semua, bakteri E. coli-nya akan mencemari tanah tetangganya. Apalagi orang-orang kota tinggalnya di rumah susun, kelihatannya sih tanah yang dipakai cuma segitu, tapi ratusan rumah di rumah susun itu kalau buang air besar dimasukkan ke situ, nah, rusak lingkungan semua. Nah, ini problem kesehatan ya. Belum lagi kebutuhan pendidikan, nah, transportasi lingkungan dan lain-lain. Oke. Nah ini khusus Indonesia. Kalau tadi penduduk dunia, sensus penduduk pertama dilakukan di Indonesia tahun 30, penduduk Indonesia 60 juta. Tahun 45 ketika Indonesia merdeka, penduduk Indonesia 66 juta. Masih dikit tuh yang diurus oleh Soekarno waktu itu. Nah 2020 kemarin sensus penduduk, 2020 penduduk Indonesia sudah 270 juta. Minggu lalu saya lihat statistik di Worldometer, penduduk Indonesia sudah 277 juta. Jadi beda lah Soekarno ngurusin penduduk 60 juta dengan Jokowi sekarang ngurusin penduduk 277 juta. Berapa kali lipat? Begitu zaman Soekarno belum ada medsos, zaman sekarang udah ada medsos. Itu. Nah, maka jangan heran kritik pun jadi bertubi-tubi. Itu ya. Ya saya sih bukan membelain Jokowi gitu ya, tapi saya juga nggak setuju kalau dia ngutang melulu gitu. Begitu. Nah jadi ini karena penduduk Indonesia makin naik, maka nanti tahun 2030 sebentar lagi penduduk Indonesia itu sudah akan 285 juta. Insya Allah kita masih sempat deh, mudah-mudahan 9 tahun lagi, saya masih 69, insya Allah masih sempat gitu, mudah-mudahan. Nah, tapi tahun 245 barangkali saya udah nggak sempat, tapi banyak diantara yang muda-muda ini masih sempat. Dan 245 penduduk Indonesia akan 300 juta. Bagaimana sulitnya nanti mencari tempat tinggal, sulitnya mendapatkan pekerjaan, sulitnya mendapatkan fasilitas kesehatan. Ini untuk yang muda-muda ya. Nah juga berdasarkan sensus tahun 80, orang Indonesia yang tinggal di kota itu cuma 1/5, 20%. Kebanyakan orang Indonesia tinggal di pedesaan. 30 tahun kemudian orang-orang yang tinggal di desa udah bergeser ke kota, maka yang tinggal di kota lebih banyak daripada yang di desa. Dan 2020 kemarin orang yang tinggal di kota itu lebih banyak lagi. Artinya kehidupan di pedesaan tidak banyak lagi ditinggali orang karena orang bergeser ke kota, ke urban. Inilah yang disebut urbanisasi besar-besaran. Makin sedikit orang yang mengolah pertanian. Loh, memangnya kita menjadi bangsa modern nggak perlu makanan dari pertanian? Kalau yang mengolah pertaniannya sedikit, bagaimana? Itu semua lari ke kota, numpuk di kota. Semua kota besar padat semua. Saya berkesempatan keliling dakwah hampir seluruh kota-kota Indonesia. Pedesaannya aja kita kunjungi, kita masuki, apalagi kotanya. Nah, saya lihat padat-padat, di mana-mana padat. Ya. Kadang-kadang orang satu keluarga itu tidur pun harus bergantian, karena kamar tempat tidurnya itu nggak cukup. Itu
Jadi ada yang begadang dulu, ngobrol dulu di ujung gang sampai jam 2. Nah, ntar yang tidur bangun, dia baru masuk tidur begitu. Ada seperti itu. Ya. Nah, ini tantangan. Dan tantangan-tantangan seperti ini memunculkan problem perumahan, problem kesehatan, problem makanan, problem pekerjaan, problem pendidikan. Percayalah, ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan kita mengharapkan karomah saja. Itu tidak boleh. Memang Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apapun yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Allah Maha Kuasa. Sebesar apapun jumlah penduduk, Allah bisa turunkan rezeki, bisa. Tetapi manusia juga ditakdirkan. Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum. Bahasa Inggrisnya community, komunitas. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu komunitas sampai hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai terjadi perubahan pada anfus, jamak dari nafs, sampai terjadi perubahan pada individu-individu. Jadi secara individu harus berubah. Allah punya kekuasaan, para wali punya karomah diberikan oleh Allah, tetapi kita bukan wali. Kalau melihat kitab Hikam, level kita belum level tajrid, level kita masih level asbab. Kita masih harus berusaha, masih harus berikhtiar. Itu menghadapi tantangan ini, maka kita harus belajar, harus bekerja. Harus belajar, harus bekerja, selain juga beribadah. Nah, kemarin hari Rabu saya diminta ke Pekalongan karena IAIN Pekalongan meminta tolong bagaimana membimbing, melakukan workshop untuk branding, membuat ilmu-ilmu keagamaan dari IAIN itu menjadi menarik dan orang kemudian mau masuk IAIN. Nah, teknik branding bagian dari marketing. Sebelum itu saya mempersiapkan diri. Dan memang sudah ada yang saya soroti. Di Indonesia, perguruan tinggi agama Islam ada 800, maaf, ini harus saya koreksi nih. Ada 888. Ya. Yang negeri, PTAIN negeri itu ada 58. STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, IAIN, Institut Agama Islam Negeri, UIN, Universitas Islam Negeri. Nah, ini PTAIN ada 58 di Indonesia. Yang swasta ada 830. Jadi jumlahnya 888, angka bagus. Kalau satu perguruan tinggi agama Islam menghasilkan sarjana 100 orang setahun, berarti dalam 1 tahun ada diproduksi 88.800 sarjana agama. 5 tahun aja jadi 444.000. Yang masalah ini sarjana-sarjana ilmu agama ini, ya, ini mau kemana? Hampir 100% berharap bisa jadi pegawai negeri masuk Kemenak. Berapa banyak yang bisa diserap oleh Kemenak? Itu yang bisa jadi pegawai di KUA, yang bisa jadi pegawai di apa, akhirnya mereka berebut jadi dewan syariah, ya, paling masuk jadi penyuluh agama begitu, ya. Nah, lalu sisanya yang tidak masuk kemana? Tidak sedikit di antara doktor-doktor IAIN itu karena nggak bisa kesana kemari, akhirnya bikin perguruan tinggi agama lagi. Sekolah tinggi ilmu dakwah, sekolah tinggi bahasa Arab, sekolah tinggi ilmu syariah. Nah, kalau sudah jadi perguruan tinggi, memproduksi lagi sarjana-sarjana agama yang nanti kemudian nggak tahu lagi mau kemana. Jadi proses snowballing, ya. Kalau kita ada di gunung yang bersalju, kita kepel-kepel jadi bola, terus kita gelindingin. Sambil dia menggelinding, dia akan melekat dan membesar menjadi bola besar.
Itu. Ini saya di Komisi Pendidikan MUI Pusat, banyak di situ doktor-doktor lulusan UIN, IAIN, pejabat-pejabat Kemenak. Ini saya bilang, ini mau bagaimana ini nanti? Itu. Karena sudah sarjana, apalagi S2, S3, sarjana kalaupun kerja harus dapat gaji tinggi, harus dapat fasilitas mobil. Masalahnya apa yang bisa kamu kerjakan dengan gaji tinggi dan fasilitas-fasilitas itu? Orang kerja kan gampang. Kami berikan gaji tinggi, kami berikan fasilitas, kami berikan mobil. Kamu sendiri bisa mendatangkan apa ke perusahaan ini? Nggak mungkin dong hanya diberikan tapi nggak ada kontribusinya. Nah sekarang kalau sarjana ilmu agama, kita kira-kira kontribusinya apa? Itu. Masa ceramah melulu? Itu. Masa cuma ngeluarin dalil melulu? Susah. Harus ada kerja. Dan ini sebenarnya bukan saja terjadi pada bidang ilmu keagamaan, juga pada bidang-bidang lain yang masuk kategori soft science, ilmu lunak, seperti sosiologi, gitu ya, psikologi, itu. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Meskipun tidak akan menyelesaikan 100%, tapi bisa membongkar masalah. Ilmu agama itu masuk kategori ilmu normatif, ilmu yang bersifat norma. Norma itu mengatur. Ini seharusnya begini, ini tidak seharusnya begini, ini halal, ini haram, ini jangan lakukan itu, mengatur. Tetapi sesuatu yang sifatnya norma, kaidah-kaidah pengaturan, apakah langsung menjadi solusi? Apakah langsung menyelesaikan masalah? Norma untuk menjadi solusi, dia harus lewat proses yang disebut engineering, proses rekayasa. Apa itu engineering? Engineering itu bukan muluk-muluk. Nih pengertian engineering di sini. Pertama, disebut engineering adalah penerapan. Jadi bukan normanya, bukan fikihnya, tetapi bagaimana menerapkan fikih itu. Itu. Contoh, kemarin Ijtima Fatwa mengeluarkan fatwa cryptocurrency haram. Menurut saya ini bakal jebol. Bakal jebol karena proses mengharamkannya bukan semata-mata lihat dari mekanisme yang terjadi, ada titipan dari kekuasaan. Nah, sedangkan ini sebuah proses teknologi dan mekanisme pasar, jadi biar diharamkan nanti bakal jebol juga itu nanti. Itu sekarang aja orang mempertanyakan di mana haramnya, apa alasannya. Wah alasannya begini, didebat lagi. Itu. Nah artinya silakan bikin norma apapun, tetapi harus direkayasa, dibuatkan desainnya. Desain apa? Kita harus desain objek, benda-benda, supaya penerapan haram itu bisa berlaku. Kita harus atur prosesnya supaya apa yang diharamkan itu bisa terlaksana. Kita harus mengatur perilakunya, perilaku orang, supaya apa yang diharamkan ya tetap haram. Nah, kita harus atur anggarannya sehingga norma itu dengan desain itu menjadi solusi. Maka inti daripada engineering adalah design thinking. Bagaimana kita punya kemampuan berpikir untuk mendesain, desain benda, desain proses, desain perilaku, desain anggaran. Barangkali sampai di sini masih banyak yang ngawang-ngawang. Ini Pak Wafidin bicara soal apa sih? Kayaknya saya nggak nyambung nih. Nah, saya akan bikin nyambung. Nah, ini kan teorinya dulu. Nah, saya akan bikin nyambung. Begini. Contohnya, ini ada norma. Ada norma, apakah norma akhlak atau norma fikih? Pokoknya norma agama. An-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah bagian dari iman. Dikhutbahkan, diceramahkan di pesantren, ditempel di dinding-dinding. Betul? Itu norma. Tapi bagaimana norma itu bisa terlaksana? Perlu engineering. Apa yang harus engineering? Kita harus siapkan objek berupa sarana. Bagaimana kita berharap di pesantren itu, di lingkungan masjid itu akan terjaga kebersihan kalau
di wilayah-wilayah yang banyak lalu lintas orang, di wilayah yang banyak orang berkerumun, tapi di sekitar itu tidak disiapkan tong-tong sampah. Jadi harus ada sarana dong. Nggak cukup dikhutbahkan, nggak cukup ditempel slogan-slogan di spanduk di dinding. Di mana orang banyak lewat, di daerah mana orang banyak berkerumun, sediakan tong sampahnya. Nah, jadi sarananya harus ada. Keluarga nengokin anak yang jadi santri, bawa adiknya, bawa makanan rantang. Nah, selesai makan-makan, bingung, ini mau dibuang kemana nih sampah? Kalau nggak ada sarananya, ya ditumpukin, ditinggal di situ. Nah, jadi nggak cukup kita ini beragama hanya berhenti di norma, kita harus mikirin sarananya. Nggak cukup orang TKN ini dengan zikir, maka kita ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikrullah qalbu menjadi tentram. Nah, tentram yang bagaimana? Itu ya waktunya zikirnya tentram, tapi kalau memang nggak punya pekerjaan, anak bayi kemudian nangis merengek-rengek nggak makan susu, gimana mau bisa tentram lagi? Nah, itu jadi harus ada engineeringnya, begitu ya. Harus ada sarananya, harus ada alatnya. Di mana banyak orang bertumpuk, sediakan sapu ijuk, sapu plastik atau sapu lidi, ada serokan sampahnya. Orang juga kan begitu bubaran makan, ini ada sampah nih, oh itu tong sampahnya, oh, pindahin. Ini ada cecerannya, ini ada sapunya, sapu. Nah kalau sarananya nggak disediakan, ini teknologi, ini engineering, ya. Nah, juga bahan-bahannya, misalnya apakah disiapkan karbolnya, nah, ya. Kemudian proses bagaimana menegakkan norma an-nazafatu minal iman, ya harus diorganisasi. Dan dalam organisasi itu diatur tugas. Ini pesantren kita, besok hari Ahad banyak keluarga-keluarga datang nengokin santri-santrinya. Digilir, kali ini 10 orang bertugas menegakkan prinsip an-nazafatu minal iman. Itu di organisasi. Siapa yang jadi ketua regu? Kasih petugas kebersihan atau penegak kebersihan, diri dia di tiap sudut. Kalau orang itu habis makan, dia buang sampah di tempat sampah, bagus. Kalau dia buang sampah sembarangan, tugas petugas menegakkan peraturan, mengingatkan. Atau kalau dia memang nenek-nenek, kakek-kakek tua jalan tertati-tati, ya dia yang mengutin, buangin. Jadi di organisasi orangnya begitu. Dan ada sisdurnya. Kemudian supaya an-nazafatu minal iman itu tegak, perilaku ini harus direkayasa, perilaku harus diengineeringkan lewat proses edukasi, ya. Dibuatkan regulasinya, ada hukumnya, peraturannya. Santri terpergok buang sampah sembarangan, dendanya sekian, begitu, ya. Di kantor misalnya kepergok ngomong dengan teman pakai bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab, dihukum. Hukumannya dari push up sampai gundul, begitu. Ada regulasinya. Kalau tidak ada peraturannya dan tidak ada edukasinya, tidak ada habituasi. Habit itu kebiasaan, habituasi itu pembiasaan. Kalau tidak dibiasakan, an-nazafatu minal iman itu tidak tegak. Dan ujung-ujungnya untuk pengadaan tong sampah segala macam kan harus ada anggarannya juga. Nah, maksud saya kita itu tidak cukup beragama main di norma saja, ya. Apalagi orang tarekat terlalu mengandalkan karomah saja. Barokah apa? Barokah apa? Karomah apa? Karomah apa? Engineeringkan. Lo ngapain lagi kita engineeringkan? Kan kalau sudah seorang wali mursyid berdoa kepada Allah tidak ditolak, terjadi. Muat buat apa lagi kita berikhtiar menyiapkan? Justru ini tidak menafikan doa seorang wali itu dikabul oleh Allah. Itu tidak dikesampingkan. Tapi ikhtiar kita adalah doa wali dikabul oleh Allah. Ikhtiar kita adalah mempersiapkan diri kita untuk menerima barokah itu. Mempersiapkan diri, bolak-balik ziarah ke kubur para wali.
wahai ya wali Allah, ya budala, ya aktab, ya nubala, tolong sampaikan hajatku kepada Allah supaya diberikan kemudahan rezeki. Itu dikabul oleh Allah. Rezeki sudah disiapkan oleh Allah. Nah, kita mempersiapkan diri untuk nampung rezeki. Bagaimana mempersiapkan diri menampung rezeki? Dengan ikut kursus tertentu, menyiapkan ilmunya, dengan bekerja di suatu pekerjaan tertentu. Maka kita mesti nanti turun. Doanya dikabul. Saya tidak ragu dengan doa, dengan karomah barokah para wali. Tapi begitu Allah mau turunkan, kitanya nggak siap. Begitu. Jadi yang namanya engineering ini mempersiapkan diri untuk oleh Allah dikatakan pantas. Rezeki ini turun ke kamu. Rezeki ini turun ke sini. Turun. Diturunkan ke sini, kamunya ada di sana. Diturunkan di sini, orang nangkap, kamunya diam aja nggak nangkap. Bukan karomah para walinya yang tidak beres, kamunya tidak mempersiapkan diri untuk menangkapnya, untuk menjadi pantas diberikan rezeki. Begitu loh. Ya, jadi makna engineering itu supaya jangan kita berpikir yang normatif-normatif saja. Ya, ayo wirid la ilaha illallah, la ilaha illallah supaya mencapai latifah ketujuh. Zikir lagi 70.000 kali supaya mencapai martabat 20. Zikir lagi supaya ini nanti hasil maksud semua yang kita inginkan berhasil. Nah, itu semua didengar oleh Allah dan Allah persiapkan hasilnya, tapi kita tidak menyiapkan diri untuk menerimanya. Kita tidak menjadi orang yang pantas untuk menerima duit banyak. Kita tidak menyiapkan diri untuk menjadi orang yang pantas dikasih jabatan dan kekuasaan yang akan mengelola rezeki itu. Allah kan tahu kalau dikasih rezeki banyak ke kamu, ya paling habis buat kamu saja. Dan setelah itu asik belanja ke sana kemari, kamu nggak datang lagi zikir. Yang di sini dikasih rezeki banyak, dia pakai buat dakwah ke sana, dia bikin perbaikan masjid, ya udah kasih ke sini aja. Begitu. Ya, jadi jangan karena kita TKN, karena kita bicara tentang wali, tentang karomah, lalu kita hidup menjadi mengawang-awang melulu, padahal kita masih di bumi, kita masih level asbab, belum level tajrid. Tetap yang namanya engineering itu perlu. Ya, jangan sampai terulang ada ratusan ribu doktor-doktor IAIN tetapi kemudian tidak bisa melakukan perubahan yang mendasar bagi negeri ini, karena kemudian kebanyakan itu sibuknya antri khutbah Jumat. Begitu. Mohon maaf ya. Kan di banyak grup-grup itu sampai Ustaz khutbah di mana? Sampai Ustaz tolong dong kalau ada jadwal khutbah lempar ke ana gitu. Jadi kalau hidup cuma dari satu mimbar ke mimbar, kapan mau jadi solusi? Kapan ilmu kita menjadi bermanfaat luas bagi masyarakat? Ya. Dulu ketua Korwil TKN Jakarta siapa yang pejabat Kementerian Agama dulu? Pak Azhari. Bukan Pak Azhari. Sorry, Ketua Jatman Jakarta, Doktor siapa tuh? Yang kemudian saya menggantikan beliau. Doktor. Itu Korwil. Ini Jatman maksud saya. Doktor juga. Beliau bahkan cerita di Masjid Istiqlal. Dia pejabat Kementerian Agama. Kalau saya datang hari Jumat jam 9 jam 10 kantor masih sepi, staf nggak ada. Saya tungguin kemana? Akhirnya saya sholat Jumat. Habis sholat Jumat saya nongkrong di kantin. Datang pejabat-pejabat anak buah saya, turun dari taksi, turun dari mobil. Assalamualaikum, teman jawab waalaikumsalam. Kaifal hal? Gimana kabar? Sahih. Satu lagi, kaifal hal? Doif. Apa ini sahih doif? Rupanya amplop khutbah Jumat ada yang sahih doif. Jadi pagi pada nggak datang di kantor, rupanya pergi ke khutbah Jumat. Nah, buat apa harus jadi doktor kalau hanya untuk khotib begitu saja? Nah, ini. Tapi kritik saya bukan hanya untuk ya kalaupun ada yang kena kritik karena alumni IAIN begitu, tapi maksudnya belum tertutup kemungkinan ilmu-ilmu normatif kita
kita engineeringkan menjadi lebih konkret. Maksud saya begitu. Termasuk ikhwan TKN, jangan main di wilayah zikir dan karomah manqobah barokah mengharapkan itu terus. Siapkan diri untuk menjadi pribadi yang pantas menerima barokah dan karomah itu. Kalau kita nggak siap, karomah dan barokahnya meleset, nggak jatuh ke kita. Barakallahu li wa lakum. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk saya dan Anda semua. Wa nafa'ana minal ayatil Qur'an wa zikril hakim. Semoga Allah memberikan kemanfaatan dari ayat-ayat Quran yang kita kaji bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.